Hai, para Niki user dan kaum ibu kaum penyepong waifu. Seperti judul, gue akan membahas anime-anime yang emang menurut gue pribadi itu paling bagus. Mungkin semua list-list anime ini kalian udah nonton semua, dan kebanyakan anime shonen emang yang gue suka. Dan rata-rata anime yang bisa gue bilang bagus karena emang ceritanya udah selesai. Tapi ada beberapa yang masih ongoing, karena saking banyaknya episode, gue udah gak ragu lagi buat bilang anime itu bagus. Misal nih, anime ongoing yang gue suka ini pun endingnya membagongkan gitu. Gue akan tetap saranin kalian nonton karena masih ada cerita-cerita epic yang ada di dalam anime itu. Tentu, video ini mengandung spoiler buat kalian yang masih lanjut. Gue harap kalian tidak keberatan dengan spoiler yang gue kasih. Nah, bacot banget nih adminnya ya. Nah, apa saja sih anime-anime paling favorit menurut gue? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai wa Hawaru. Kiseiju Sei no Kakuretsu. Nomor 11 ada Kiseiju, salah satu anime yang bener-bener epic di ceritanya. Gimana perkembangan karakternya dari culun menjadi badas, gimana hubungan Shinichi dengan Shimiki. Ada waifu gua Shikana tapi udah jadi mayat. Cewek yang naksir sama MC, MC-nya deket sama cewek, hubungannya agak rumit. Dan musiknya itu aduh, favorit gua banget coy. Ini nih yang lagi kalian dengerin ini musiknya. Ceritanya simple, ada karakter yang bernama Shinichi. Dia ini dirasuki oleh seekor parasite. Tapi parasite itu cuma bisa mengambil alih tangan kanannya saja. Karena mereka ini satu nyawa, akhirnya mereka berdua hidup bersama dan mencoba menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan para parasit-parasit lainnya. Gua udah rewatch berkali-kali anime ini, tetapi tetap versi anime ini yang terbaik coy. Ada versi live actionnya itu agak kurang ya. Mana nggak ada si Kana lagi, aduh itu bener-bener kacau. Dan BTW, Kiseiju ini adalah anime buatan Madhouse, jadi nggak usah ragu lagi lah ya. Madhouse emang the best. Boku no Pico, Boku no Hero, waduh. Yap, mungkin buat kalian anime ini biasa aja, tapi karena gua ngikutin Marvel Cinematic Universe, anime ini jadi ada spesialnya gitu di gua. Terutama sekarang ini Deku udah bisa menggunakan jurus Black Whip-nya. Ya kayak Spider-Man banget anjay. Ceritanya ada bocah yang bernama Midoriya. Rata-rata orang di dunianya ini punya kekuatan, tapi Midoriya ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tapi dia ini memiliki impian menjadi seorang pahlawan. Nah, itulah cerita awal yang kita tahu. Tetapi seiring berjalannya cerita, Midoriya ini bertemu dengan superhero nomor 1 dan diberilah dia harapan oleh superhero ini agar bisa meraih cita-citanya dan menjadi seorang pahlawan super. Season 1 udah epic banget men. Apalagi pasin Midoriya itu nangis gara-gara dia ini tidak memiliki kekuatan. Waduh, itu sedih banget coy. Dan scene paling sakral adalah ketika pertarungan terakhir All Might. Gak cuma serinya doang guys, semua movie-nya juga bagus anjir, terutama movie pertama. Kayak lu nonton film superhero ala-ala DC dan Marvel, tapi ini versi anime shonen coy. High School DxD Season 1. Only Season 1 adalah favorit gue guys. Entah kenapa di Season 2, Season 3, sampai Season 4 itu terkesan seperti Issei-nya itu lebih OP, lebih hoki, bisa dapet semua cewek dengan mudah. Dan romance-nya itu menurut gue jadi kurang ya. Kenapa gue cuma fokus ke Season 1? Gue udah nonton ulang-ulang pun masih bagus nih. Si Issei-nya itu masih cupu jadi iblis. Ketemu cewek, ceweknya ngebunuh dia. Ketemu cewek gereja yang bertentangan sama dia ini yang iblis. Dan berusaha mati-matian nyelamatin tuh cewek. Wah, itu bagus banget coy. Apalagi di akhir cerita tuh, kita dibawa ke cerita dimana ketua klub sekaligus heroin utama di anime ini yang disukai Issei punya calon suami atau calon lamaran gitulah. Anjing banget coy. Tetapi di situ Issei nggak nyerah, tetap melawan walaupun kita tahu kekuatannya itu nggak sebanding sama sekali. Sampai pas acara pernikahan atau lamaran kalau nggak salah, Issei datang buat nantangin tuh orang. Wah gila, epic banget coy. Ingat ya, season 1 itu Issei masih cupu-cupunya di situ coy. Belum bisa tuh pakai kekuatan-kekuatan spesial yang ada di dalam naganya itu. Akame ga Kill. Ya, anime paling brutal, gak ada plot armor sama sekali ke karakter-karakternya. Akame adalah salah satu anime favorit gua. Jarang banget men, gua nemu anime yang kayak Akame ga Kill ini. Karakternya mati satu persatu. Ada sih anime yang kayak Akame ga Kill ini, yaitu Akodama Drive. Namun ceritanya nggak sebagus Akame ga Kill. Ceritanya seperti di negeri Konoha tercinta kita ini. Ada pemerintahan yang korupsi, rakyatnya dibiarkan miskin dan lain-lain. MC-nya ini nggak sengaja tuh ikut organisasi pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan.
Gila coy, karakter yang bagus-bagus dimatiin semua di dalam anime ini. Bahkan MC utamanya juga dibunuh coy. Walaupun ada yang bilang manganya lebih bagus karena endingnya happy, gua rasa anime ini masih lebih bagus coy. Anggap saja manganya itu seperti ending alternatif lah ya. Sama juga seperti anime-anime lainnya, perkembangan gimana main karakternya itu bisa jadi kuat, itulah yang spesial. Dan di setiap pertarungan, hati kita kayak dicabik-cabik gitu, gara-gara pasti ada karakter yang kita sukai tumbang satu persatu. One Piece. Oh, tentu One Piece gak bisa nggak gua masukin ke favorit gua. Gua jujur belum lama ngikutin One Piece. 2 tahun yang lalu lah gua baru maraton One Piece. Gila men, sepanjang perjalanan gua ngikutin One Piece, banyak banget yang gua dapet. Gimana para krunya ini bisa setia kepada kapten yang bodoh banget kaptennya ini. Gua nangis cuma gara-gara kapal kebakar. Gua nangis sama donat. Gua terharu cuma gara-gara keberanian kapten yang menyelamatkan krunya. Banyak banget hal-hal keren di One Piece. Misteri-misteri di One Piece juga menjadi alasan kenapa gua masih kepo sama cerita One Piece. Ini anime jujur belum tamat, tapi gua udah bisa bilang anime ini bagus coy. Bagus banget. Lu kalau bisa nggak masalahin desain karakter sama jumlah episode, gua jamin lu bakalan suka One Piece. Hati-hati aja kalian yang bilang, gua nggak suka One Piece. Hati-hati ya, lu bisa nelan ludah lu sendiri. 1000 episode lu, bayangin ya. Nggak mungkin anime ini jelek. Kalau jelek gak bakalan bisa bertahan sampai ribuan episode. Shingeki no Kyojin. Wah anjay, walaupun endingnya agak weak ya, anime ini tetap menjadi anime paling favorit gua coy. Gak ada main anime yang kayak gini gitu. Gak battle pakai kekuatan sihir atau adu pedang, tapi AOT ini tentang perang coy, yang dimana menggunakan kekuatan Titan. Nah, puncak paling kerennya adalah di season 3 part 2. Wah, itu paling gila coy. Emang gua udah tahu Armin itu jenius, tapi di perang ini dia itu kayak jadi otak perang sendiri yang bisa dibilang kemenangan perang ini ya ada di Armin gitu. Ini menunjukkan kalau perang di Attack on Titan itu tidak hanya tentang kekuatan Titan doang, tetapi tentang kejeniusan seseorang juga. Bukan hanya itu, Erwin yang sudah nggak ada pilihan lain pun bisa membuat para prajuritnya yang sudah putus asa bisa berani menghadapi kematiannya. Lu bayangin kalau lu di posisi para prajurit-prajurit ini, lu bakalan mati nih bentar lagi ya, tapi lu masih berani untuk menghadapi kematian lu. Anjing. Udah gitu, musuh utama di perang season 3 ini adalah musuh yang sudah dikenalkan sejak season 1. Season 3 ini adalah perang terepik menurut gua. Tapi overall, semua season Attack on Titan juga epic semua anjir. Code Geass. Tentu gue nggak bisa membiarkan anime ini terbengkalai. Yap, ini adalah anime yang ada di atas Attack on Titan bagi gue. Buat kalian yang belum tahu ending anime ini mirip seperti Attack on Titan endingnya. Dan Code Geass ini lebih dulu dari Attack on Titan. Nah, itulah alasan yang membuat Code Geass ini lebih baik dari Attack on Titan. Jangan permasalahkan tentang desain karakter yang kakinya panjang-panjang, lengannya panjang-panjang. Nggak usah ya. Ini anime coba lu tonton. Ceritanya simple tapi bikin pusing. Jepang dijajah, terus ada orang yang mencoba membalas dendam. Tapi orang itu adalah anak dari kerajaan yang menjajah Jepang. Wah, jadi dia ini memakai identitas lain. Lebih gilanya lagi, dia diberi sebuah kekuatan mata yang bisa digunakan untuk memanipulasi seseorang. Wah, mana nih karakter jenius banget manipulasinya, anjing. Oh ya, muka Lelouch ini juga muka-muka villain gitu, bukan main karakter. Jadi rasanya kita ngelihat karakter utamanya ini seperti villain gitu. Endingnya juga bagus banget coy. Sedihnya juga dapat, misteri di endingnya juga masih dapat coy. Itu yang digerobak itu siapa anjay? Death Note. Sama seperti halnya Code Geass, MC di anime ini seperti villain juga. Dan juga dia ini sangat-sangat jenius coy. Dari semua versi Death Note, terutama semua versi live action Death Note, gak ada yang bisa ngalahin versi animenya. Simpelnya ada orang yang menemukan buku kematian, yang siapapun namanya ditulis di buku itu, dia ini akan mati. Nah, dari sinilah dia ini berniat membunuh semua orang penjahat dan membuat dunia ini bersih. Tapi hal itu tidak disetujui oleh pihak polisi dan pemerintah. Dan akhirnya pun pertarungan antara orang jenius dimulai. Anime ini gak ada tuh berantem-berantem, jurus-jurus terus berubah menjadi Super Saiyan, gak ada coy. Yang bikin bagus tuh gimana caranya pihak detektif pemerintah mencari orang yang gak tahu siapa, di mana dia, dan gimana caranya dia ini membunuh, itu yang seru. Dan saat ini itu ketika kita nonton animenya, kita udah tahu siapa dia sebenarnya.
Ya, Naruto bukan Boruto. Boruto gua nggak bahas di konten ini ya, ngapain anjing. Siapa di sini yang nggak tahu Naruto lah ya? Wibu nggak nonton One Piece masih oke lah. Tapi Wibu nggak nonton Naruto itu agak-agak susah kayaknya dicari. Masalahnya Naruto kayaknya adalah anime shonen yang paling sering tayang di TV Indonesia. Gak perlu gua jelasin kenapa Naruto itu bagus juga, kayaknya kalian udah pada tahu lah ya. Bocah cupu yang diremehkan, pengen punya cita-cita jadi Hokage, villain-villain di Naruto itu ngeri-ngeri banget, kisah masa lalu dari villainnya juga sedih-sedih, arti dunia damai itu sangat sulit ditemukan di Naruto, seorang pahlawan yang rela membunuh semua klannya terutama keluarganya, berantemnya juga epic-epic, penuh strategi gitu kan. Gak ada tuh tiba-tiba karakter jadi OP banget tanpa sebab gitu. Sampai akhirnya bocah yang cupu ini jadi seorang pahlawan dunia. Tapi sayang banget di sequelnya, di cerita anaknya, pas dilantik jadi Hokage malah dijadiin candaan garing coy. Ending Naruto Shippuden itu emang udah bener-bener bagus banget buat Naruto. Full Metal Alchemist Brotherhood, anime dengan rating nomor 1 yang ada di My Anime List yang sangat-sangat lama bertahan ini, gak usah diragukan lagi lah ya. Simpelnya Full Metal ini tentang bocah kakak adik yang melakukan hal tabu. Tubuh adiknya ini hilang dan jiwa adiknya ini akhirnya disegel di sebuah zirah. Nah, tujuan kakaknya ini adalah untuk menebus dosa-dosanya dan mencari sebuah batu bertuah untuk mengembalikan tubuh si adiknya. Nah, bukan hal itu yang bikin anime ini bagus. Ceritanya itu loh kompleks tapi nggak bikin pusing. Satu season udah langsung tamat. Dan ending anime ini bener-bener sempurna banget coy. Masa lalu kenapa ada perang antara dua ras juga bikin kita, wah anjing banget nih villainnya. Diadu domba dua ras anjing. Kematian karakter juga sangat-sangat sedih. Penebusan bapak dari karakter utama juga epic banget coy. Sampai ending kematiannya pun juga dibikin spesial. Openingnya juga bagus-bagus banget coy. Villainnya juga ngeri-ngeri, hampir immortal. Dan gak usah tanya plot hole coy. Semua misteri bakalan kejawab di dalam anime ini. Dragon Ball Z. Lu ngarep Tokyo Revengers nomor 1 Enggak coy. Anime bapak dari para anime shonen nih ya. Dragon Ball, terutama seri Dragon Ball Z. Ini anime zaman bocil, gua nonton setiap minggu 1 episode doang. Sampai kakak gua bilang, daripada lu nungguin 1 episode seminggu, mending lu beli aja tuh DVD-nya. Yap, sampai gua rela beli DVD bajakan yang ada di mamang-mamang jualan di pinggir jalan gitu. Karena dulu gua belum kenal internet coy. Kalau mau disandingin sama One Piece dan Naruto, Dragon Ball kayaknya nggak bakalan bisa dah. Karena dua anime itu terinspirasi dari Dragon Ball semua. Dan Dragon Ball adalah anime yang mengangkat genre shonen. Di eranya paling cuma ada Tsubasa sama Evangelion dan lain-lain. Tapi di era dulu gak ada anime yang sesuper power Dragon Ball ini. Berantem sampai planet meledak, adu kekuatan dan lain-lain. Cerita Dragon Ball Z juga nggak abal-abal coy. Saiyan Saga dijelasin kalau Goku itu berasal dari planet mana. Frieza Saga dijelasin tuh planet rasnya Piccolo dan bola naga yang lebih OP daripada bola naga yang ada di bumi. Cell Saga dijelasin kalau ada time travel. Time travel di Dragon Ball ini gak ada paradoks coy masalahnya. Dan konsep time travel ini digunakan di Marvel Cinematic Universe. Buu Saga juga dijelasin tuh kalau ada dewa-dewa yang menjaga alam semesta di Dragon Ball ini. Dan episode spin-off-nya aja ya yang Trunks itu keren banget coy. Dimana jika dunia ini Goku mati dan diserang oleh para android. Nah, dunia bakalan kacau seperti ini nih. Karena itulah Trunks melakukan time travel. Mungkin kalau nggak ada Akira Toriyama dan Dragon Ball, kayaknya genre anime shonen nggak bakalan bisa segede ini coy. Nah, itulah menurut gua anime terbaik menurut gua. Menurut kalian mana nih anime-anime nomor 1 menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.